Video udah belum? Tunggu nih, nyiapin. Gila lu deket banget ya? Tahu nggak sih itu sih set dah kacau. Oh di ujung sana dong. Matiin dulu. Matiin dulu, belum siap nah. Cek audio aman, audio aman, Cek. audio aman. Cek. Besar tolong dong. Masuk gak audionya? Cek. Cek. Masuk, ngamping yuk. Sudah? Dulu kabel masuk dulu. Masuk. Sorry. Nggak ditembak apa? Tembak. Belum. Ya. Belum. Belum. Udah ready belum? Udah ready. Oke. Oke, udah ready? Oke, Dewi. 1, 2, 3. 1, 2, 3 roll. Oke, maka bisa dijelaskan mungkin bagaimana keterlibatan bakal dalam kasus Denny Sumargo sendiri, katanya kan sebagai saksi, benar nggak sih atau seperti apa sih Kak? Oke, jadi awalnya pas lagi waktu kebetulan kan aku kemarin tuh ke Singapura sama adik aku dan juga Densu sama Olive juga lagi di Singapura. Nah, terus adalah berita keluar lagi yang dulu pernah keluar. Jadi Densu sama si Olive, aku panggil si Olive ya, mereka langsung menghubungi aku secara langsung karena aku kan sahabatnya Densu, aku kenal sama Densu udah lebih dari 7 tahun lah gitu, aku bersahabat sama dia. Nah, dan sedikit banyak aku tahu lah bagaimana kisahnya Densu sama yang dulu gitu, sampai yang masalah yang lalu yang sekarang keluar lagi. Nah, mereka minta aku untuk jadi saksi sebagai orang dekat, teman dekatnya Densu yang sedikit banyak tahu bagaimana kasus yang dulu gitu. Jadi kemarin Ciolis telepon gue kemarin pas lagi waktu kita lagi di Singapura lah, sampai pulang dari Singapura juga minta secara langsung untuk jadi saksi, dan saya bilang sebagai sahabat kenapa enggak untuk bantu. Kakak ini sendiri kenal dekat dengan mantannya Densu yang dulu, kenal dekat gitu. Sosoknya gimana? Jujur saya nggak tahu siapa beliau. Jadi dulu tuh Densu cuma cerita ke saya. Waktu itu cerita di mana ya, di daerah Senayan lah gitu. Kita ketemu, kita ngobrol, terus dia cerita bahwa adalah wanita yang perempuan yang bilang bahwa punya anak yang dikandungnya itu adalah anaknya Denny Sumargo. Nah, Densu cerita sama saya bahwa kalau memang benar itu anaknya, ya dia akan bertanggung jawab. Tapi kan harus jadi tapi kan harus ada tes DNA untuk membuktikan bahwa itu adalah anak biologisnya Denny Sumargo kan. Nah, si Densu cerita ya udah, dia bilang ya gue harus tes DNA dulu gitu, tes DNA membuktikan bahwa kalau memang itu anak gue akan bertanggung jawab penuh gitu. Kalaupun misalkan memang terbukti bukan juga, ya aku tahu bagaimana baiknya seorang Denny Sumargo gitu, dia tetap akan baik sama anak itu gitu. Itu yang dulu dia cerita gitu. Tapi ternyata kan hasil dari DNA-nya itu kan membuktikan bahwa memang anaknya itu memang bukan anak biologis Denny Sumargo gitu. Dan dia juga ngasih tahu, oh ternyata ini bukan anak gue gitu. Terus gimana ya, apa kalau misalkan emang itu gue akan tetap baik sama anak itu gitu. Udah, cuma kok belakangan ini aku sempat baca juga ya bahwa dari pihak yang sadar, jujur aku nggak kenal siapa orang itu, aku nggak tahu, cuma tiba-tiba ada aja keluar bahwa katanya ini minta untuk DNA. Kalau sekarang keluar lagi berita kayak gini, ya udah. Kalau aku sih aku tahu Densu cerita sama aku ya, gue siap kok kalau untuk misalkan harus tes DNA yang untuk kedua kalinya. Tapi kan bisa dikatakan kayak ini kan udah lama juga gitu ya. Terus maksudnya tujuannya mungkin kayak ingin mencari ini nggak sih Kak? Kayak kesempatan untuk dianya pansus lagi atau seperti apa?
kalau itu bukan karena aku ya, aku juga nggak kalau misalkan aku bilang nanti aku salah, aku nggak tahu niat di baliknya itu apa. Cuma yang sekarang di concern ini adalah kan Denny Sumargo tuh bilang sama aku juga Ci Olive, Densu udah punya keluarga, udah punya istri, dia juga seorang menantu. Ci Olive juga punya keluarga besar juga, dan dulu Densu tuh diam. Kenapa? Yang aku tahu Denny Sumargo dulu tuh diam, nggak mau kasar tuh, nggak mau memperpanjang masalah itu karena perempuan itu kan aku juga nggak tahu siapa namanya. Perempuan itu punya anak dua kan, gitu, anak dua, yang satu yang konon katanya tuh anak Denny Sumargo. Jadi karena melihat itu, ya udahlah, kasihan seorang ibu gitu kan dengan 2 anak, jadi dia nggak mau perpanjang. Cuma karena sekarang nih Densu sudah punya istri, dia juga sudah punya keluarga gitu, nggak bisa diam begitu aja kan. Dan juga nanti Densu juga kan punya nama besar, apalagi sekarang dia sedang lagi naik-naiknya dan dia punya banyak pekerjaan yang harus dia tanggung jawab dengan pekerjaannya. Dan aku juga, kita sama-sama tahu lah di dunia entertain itu bagaimana. Kalau misalkan ada sedikit aja cacat juga kan pasti akan membuat nama baiknya jadi jelek gitu kan. Nah begitu juga Ci Olive ini juga, beliau kan juga S2 hukum. Beliau mengerti hukum, jadi di sini nggak bisa diam begitu saja karena masih banyak tanggung jawab seorang Denny Sumargo untuk ya pekerjaan-pekerjaannya beliau gitu. Jadi ya yang aku tahu saat ini kenapa Densu tuh akhirnya melakukan untuk tindak selanjutnya ya karena itu gitu. Ada saksi yang siapkan selain Mbak Kalina, mungkin ada lagi? Katanya sih ada, tapi aku nggak tahu siapa. Nah kalau misalnya pas lagi mereka minta aku untuk jadi saksi, aku bilang ya kenapa enggak gitu, karena memang kalau dari Olivia sendiri juga bilang karena istrinya tahu kalau aku juga salah satu sahabatnya juga Denny Sumargo yang sedikit banyak tahu tentang Denny kayak gimana. Memang mereka sendiri yang minta kakak jadi saksi. Mereka sendiri yang meminta. Iya, mereka langsung minta sendiri aku untuk jadi saksinya. Terus dari mau nggak, kata gitu. Aku bilang ya udah kenapa enggak gitu. Karena aku orangnya gini, selama aku membantu orang yang benar dan aku juga tidak akan mau melebihkan, mengurangi atau apapun itu, aku siap untuk bersedia untuk membantu. Panggilan kapan ya? Kan kalau saksi kan ada panggilan. Panggilan belum tahu kapan. Kemarin juga sepulang dari Singapura juga aku ngobrol sama Densu, ya ada kemungkinan nanti aku dipanggil, bisa juga tidak gitu. Aku belum tahu juga kapan, itu tergantung nanti bagaimana lawyernya juga atau pihak kepolisian kan gitu. Ini kan sebelumnya kan memang perempuan ini kan nggak muncul, terus sekarang muncul dengan alih-alih ingin mempertanggungjawabkan, atau mungkin ada obrolan nggak sih ini kayaknya dia tuh memanfaatkan apa ya, kayak keuntungannya dia tuh seperti sama Sumargo, nama besar Densu sekarang. Jujur kalau itu aku nggak mau, kalau kesannya kalau aku nggak mau bicara, kalau misalnya aku bicara terkesan kayak aku memojokkan pihak sana, jangan mentang-mentang karena Kalina dekatnya sama Densu dan Olive nanti pikirnya kayak oh ini belain temennya kayak gitu. Aku nggak mau itu, aku mau mengatakan bahwa ya kalau sekarang sih apa ya, mungkin kan katanya beliau tidak puas dengan hasil tes DNA karena itu hasilnya dari dokternya dari Densu gitu kan. Ya sekarang kalau misalkan kayak tadi kayak aku bilang tadi juga, kalau misalkan memang harus ada tes DNA kedua, ya Densu siap gitu, dan dari itu juga nggak masalah. Ayo gitu. ini kan bisa dikatakan yang dipermasalahkan adalah DNA pertama itu kan apa ya, kayak semacam Denny Sumargo yang nentuin kakaknya tuh gitu kan. Yang kedua tuh kan pengennya dia sendiri yang nentuin dari pihak cewek itu. Yang nggak masalah sih, yang aku tahu Densu nggak masalah. Toh juga di rumah sakit di Jakarta berapa banyak sih yang bisa melakukan tes DNA kan gitu, nggak banyak juga kan. Nah, jadi kalau misalkan memang dia mau menentukan, yang aku tahu, yang balik lagi yang aku tahu pihak dari Denny Sumargo juga bersedia gitu. Yang penting janganlah ada omongan-omongan yang di belakangnya bagaimana, karena kan Denny Sumargo juga punya pekerjaan dan juga di bidang entertain tuh jangan ada sedikit nama jelek nanti akan mempengaruhi pekerjaannya juga. Terus sebagai seorang entertain juga saya juga sangat amat tahu gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dan mudah-mudahan juga kesaksian saya nanti juga bisa membantu. Jadi ya semoga semua baik-baik aja.
ini kan bisa dikatakan hari ini kan dirimu juga tadi habis video callan sama Denny Sumargo juga, seperti apa sih gitu kan? Biasa aja sih, ngobrol-ngobrol aja. Aku cuma ngasih tahu ke dia gitu, gila lu ya, gara-gara lu nih gue dikejar-kejar wartawan, cuma kayak gitu-gitu aja gitu. Terus kalau obrolan-obrolan yang penting-penting cuma kemarin aja lah, dari waktu pulang kita dari Singapura gitu kan. Karena kebetulan banget dia di Singapura, saya juga di Singapura gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol mau ketemu tapi nggak sempat ketemu. Ketemunya pas ngobrol seriusnya pas pulang dari itu. Nah kalau tadi aku cuma bilang, gue dikejar wartawan gitu. Aku bilang gue ngomong di sini apa adanya ya, yang setahu gue aku bilang gitu sama beliau, sama Densinya. Terus ya udah nggak apa-apa, ngomong aja apa adanya gitu. Dan karena memang di sini aku nggak mau ada nanti dari ada pihak yang merasa nanti dirugikan dengan kata-kata aku, atau kesannya kayak aku tuh nanti memojokkan satu belah pihak. Aku nggak mau dibilang begitu, karena memang aku di sini tidak memihak, maksudnya istilahnya tidak memojokkan gitu, tidak memojokkan pihak sana gitu. Yang pasti aku mau membantu sahabat aku, semoga semuanya hasil nanti tesnya pun tidak sesuai dengan harapan masing-masing lah kedua belah pihak ini. telur pecah. Lagi betul. Telur ya, telurnya keluarin dulu aja ya.